Hai viewers, selamat datang di channel kami. Channel yang akan membahas dan mereview berbagai macam film. Yang pastinya, channel ini akan menyajikan alur cerita sebuah film menjadi singkat, padat, dan jelas. Yang tentunya, ini adalah obat bagi kalian kaum yang malas nonton film berdurasi berjam-jam. Kali ini saya akan mereview film bergenre horor komedi dari Thailand yang berjudul Pinak. Kami perlu mengingatkan bahwa konten di video ini berisikan full spoiler. Jadi bagi kalian yang anti spoiler, silahkan menonton filmnya secara full. Film ini rilis di Indonesia pada 27 November 2019 yang disutradarai oleh Pontaris Chotkit Sadasopon. Film ini mengisahkan sekelompok remaja yang sedang mengalami masa sialnya, di mana mereka ingin menghilangkan kesialannya dengan melakukan ritual penahbisan. Namun, perjalanan mereka tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, karena mereka selalu diteror oleh hantu yang bernama Pinak. Perlu diketahui, ritual penahbisan merupakan ritual mensucikan diri yang berasal dari kepercayaan Buddha. Cerita diawali oleh seorang pria yang tampak seperti biksu sedang berjalan menuju sebuah bangunan. Ia merasa ada sesuatu yang aneh yang berasal dari dalam bangunan itu. Di sana, ia melihat sekelompok orang yang sedang melakukan sebuah ritual. Alangkah terkejutnya, pemimpin kelompok tersebut mengetahui bahwa ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Hal tersebut membuat pria itu pun mulai ketakutan dan menyadari bahwa mereka bukanlah manusia. Sontak, pria itu langsung kabur dan berlari terbirit-birit dari bangunan tersebut. Tetapi, keberuntungan sedang tidak bersamanya. Ia akhirnya tertangkap oleh pasukan tanpa kepala dan dibunuh dengan cara digantung. Kemudian memperlihatkan tempat kejadian tersebut bernama Candi Tumana Kanimit. Scene berganti kepada 3 orang waria yang hendak naik bis. Mereka bernama Ferd, Balun, dan God. Sesampainya di bis, mereka mulai bercerita, hingga secara sekilas mata God terpanah pada seorang pria tampan yang ada di belakang bis tersebut. Mereka mencoba untuk mulai mendekati pria itu, namun ternyata pria tampan tersebut adalah temannya yang bernama Nong. Scene memperlihatkan bis mulai berjalan. Selama perjalanan, Nong menceritakan hari-hari sialnya lantaran ia telah berusia 25 tahun. Yang mana angka tersebut dipercaya sebagai angka pembawa sial. Namun Nong tetap tidak percaya dan menganggapnya hanyalah omong kosong. Selang berjalannya waktu, Akang sopir dikejutkan dengan melihat para penumpangnya tidak memiliki kepala. Spontan, supir tersebut ketakutan hingga pingsan yang membuat bis kehilangan kendali. Kemudian God dengan gagah berani mencoba untuk mengambil alih kemudi. Namun sialnya, ia tak dapat mengendalikannya, sehingga bis tersebut pun mengalami kecelakaan. Sesampai di rumah sakit, nyawa God pun tak terselamatkan, yang membuat ia meninggal dalam kecelakaan itu. Di tempat yang sama, Nong bertemu dengan ayahnya. Lalu mereka bertengkar lantaran Nong tidak ingin melakukan ritual penahbisan, sebab ia tidak percayakan hal itu. Tak lama kemudian datanglah seorang biksu. Ia menasehati Nong agar ia mau melakukan ritual pembuang sial tersebut. Di sisi lain, Balon dan Ferd juga terpaksa akan melakukan ritual itu karena Balon pernah bersumpah untuk melakukan hal tersebut apabila ia memenangkan lotre. Selanjutnya sang biksu memberikan Nong sebuah kalung untuk ia simpan dan akan ia ketahui alasannya nanti. Scene berpindah di sebuah tempat yang bernama Candi Tumana Kanimit, di mana ini adalah tempat mereka akan melakukan ritual penahbisan. Sesampainya mereka di tempat ini, mereka langsung singgah di kuil yang bernama Pinak, yang mana tempat inilah awal mula Balun melakukan sumpah atas lotrenya. Tak lama kemudian, mereka dikagetkan oleh seorang lelaki misterius yang tampak seperti biksu sedang menyapu di bagian belakang kuil. Kemudian, ia pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Diketahui bahwa laki-laki itu ialah orang yang telah mati di awal cerita tadi. Nong, Balun, dan Fred kembali melanjutkan perjalanannya menuju pengurus candi di sana.
Di tengah perjalanannya, mereka berpapasan dengan seorang perempuan cantik yang mengayuhkan sepedanya dengan kencang. Nong memperhatikannya dengan seksama bahwa perempuan itu jelas sedang bersedih. Tak lama kemudian mereka menemui pengurus candi tersebut, yaitu biksu yang bernama Luangpor dan seorang pemuda yang bernama Aut. Aut mengantarkan mereka ke tempat peristirahatan di sana. Dari sinilah pertama kali mereka mulai merasakan keanehan di tempat ini. Masing-masing dari mereka merasakan seperti adanya makhluk asing yang sedang menghampiri. Hingga puncaknya, yaitu ketika di kamar Nong, mereka mendapati seekor ular yang besar. Sontak saja hal itu membuat mereka merasa tak aman untuk tinggal di tempat tersebut. Sehingga mereka dipindahkan di tempat lain, yakni di tempat peristirahatan sementara bagi jenazah yang belum dikuburkan. Malam pun telah tiba. Mereka dan para biksu melakukan ritual atau pembacaan doa kepada jenazah di sana. Dan disinilah diketahui jenazah yang bernama Jack di sini ialah laki-laki yang ada di awal cerita, dan ia juga sekaligus adalah kakak dari perempuan cantik yang mengendarai sepeda tadi. Hal itu juga menjawab mengapa perempuan itu tampak terlihat sedih. Di tengah proses ritual dilakukan, para biksu seakan-akan diganggu oleh jenazah yang ada di dalam peti. Mereka berpikir ada yang tidak beres dengan jenazah tersebut. Dengan begitu, proses ritual pun dihentikan. Malam semakin larut, Nong, Balun, dan Fred akan menginap di tempat yang sama, di mana mereka sekaligus menjaga jenazah Jack yang ada di sana. Dengan kondisi yang menyeramkan tersebut, akhirnya mereka benar-benar dihantui oleh makhluk gaib. Mereka ketakutan dan berteriak sejadi-jadinya, hingga mencoba melarikan diri. Sebab itu pengurus candi terbangun karena mereka. Dan di malam itu, diakhiri dengan mereka menginap bersama salah seorang pengurus candi yang biasa dipanggil pemula. Keesokan harinya, mereka menemukan seorang ibu yang tak waras sedang mengacak-acak kuil mereka. Ketika ia melihat Nong, perempuan tersebut sontak memanggilnya terus-menerus sebagai anaknya. Sin kemudian beranjak kepada Nong yang sedang latihan di dalam ritualnya pada malam hari. Di sana, Nong seperti sudah ditakdirkan untuk bertemu dengan hantu yang biasa mendatangi mereka. Hantu tersebut berpesan agar mereka segera berhenti dan tidak lanjut melakukan ritual penahbisan. Jika tidak, ia akan membunuh mereka semua. Keesokan harinya, Luangpor menceritakan bahwa dahulu kala ada seekor naga yang berubah menjadi manusia dan menginginkan untuk melakukan ritual penahbisan untuk dirinya. Sesosok naga ini bukan Yuzong ya, namun keinginannya ditolak karena telah diketahui bahwasanya ia bukan manusia. Namun ia tetap menerima dan meyakini agama Buddha. Maka dari situlah orang yang telah melakukan penahbisan, ia akan disebut Nak atau yang berarti naga. Di malam harinya, mereka kembali didatangi oleh hantu pinak. Di sana leher Balun diikat, kemudian ia ditarik seperti gantung diri. Namun untungnya, ia selamat setelah ditolong oleh dua kawannya. Di malam yang sama, biksu Luangpor yang sedang berdoa didatangi oleh hantu tersebut. Hingga esok harinya ia ditemukan sudah tidak bernyawa. Tak lama kemudian, Balun mendapati pesan bahwa ia telah diputus oleh kekasihnya. Sontak ia merasa kesal dan menyalahkan kuil sebagai awal permasalahannya. Balun bergegas menuju kuil dan berniat untuk menghancurkan kuil tersebut. Kemudian datanglah ibu yang tidak waras tadi dan menangis melihat kuil tersebut hancur berantakan. Fred menemukan foto yang terdapat dari kuil tersebut, yang kemudian mereka selidiki kepada kakek Aut bahwa orang yang ada di foto tersebut ialah Pinak dan ibunya. Di sini kakeknya menceritakan awal mula hantu Pinak itu serta mengapa ibunya menjadi gila. Tepat di hari penahbisannya, Pinak yang dulunya penjahat ingin bertobat dengan melakukan penahbisan demi ibunya. Namun nahasnya ia meninggal tertimpa batu. Dan hal itu pula membuat ibunya tak terima akan nasib anaknya. Dan dari sini pula lah mereka mengetahui
bahwa kalung yang dipakai Nong yang diberikan oleh biksu di rumah sakit itu ialah kalung milik Pinak. Malam sebelum hari penahbisan, mereka hendak beristirahat, akan tetapi terdengar bel berbunyi di sekitar tempat tinggal mereka. Balon mencoba mencari tahu, namun ia tak melihat apapun di luar. Tiba-tiba ada angin yang berembus ke balon. Di sini ia ternyata dirasuki oleh hantu Pinak. Setelah itu, Nong terpikirkan untuk menahbiskan jenazah Pinak dengan tujuan agar arwah Pinak menjadi tenang dan tidak mengganggu mereka lagi. Setelah membuka peti mayatnya, mereka membagi tugas dan meninggalkan calon biksu tersebut menjaga mayat Pinak. Namun tak disangka, calon biksu tersebut menjadi kudapan empuk bagi hantu Pinak. Nong mencoba bernegosiasi kepada hantu tersebut agar calon biksu pemula dibebaskan, maka ia dapat melakukan penahbisan. Hal itu disepakati oleh hantu Pinak, dan kemudian mereka mencoba melakukan ritual penahbisan melalui fit call dengan biksu. Namun hantu Pinak tak dapat melanjutkan ritual itu, lantaran ia bukan manusia, dan ia kembali mengamuk dan ingin membunuh semuanya agar mereka tak dapat menjalankan ritual penahbisan seperti dirinya. Hal tersebut membuat ibunya bersedih dan menasehatinya agar tidak lagi membunuh orang lain dan berharap arwahnya pergi dengan damai. Dari kata ibunya inilah yang menjadikan hantu Pinak luluh hatinya dan akan mencoba melakukan seperti apa yang ibunya inginkan. Dan kisah balas dendam hantu Pinak pun selesai. Scene selanjutnya ialah mengisahkan hari-hari bahagia mereka karena telah usai menjalankan ritual penahbisan tersebut. Untuk film ini saya menilai 6 poin dari 10 karena genre horornya tidak begitu menakutkan dan komedinya pun menurut saya kurang mendapat feel-nya. Pada awalnya saya mengira film ini adalah kelanjutan dari film Pimak atau ada hubungannya dari film tersebut sebab nama filmnya hanya berbeda huruf M dan N sehingga ekspektasi saya terhadap film ini sangat tinggi. Mungkin komedi horor yang ditawarkannya bakal setara dengan Pimak atau melebihi. Namun ekspektasi hanyalah ekspektasi. Pada nyatanya film Pinak sama sekali tidak ada kaitannya dengan film Pimak dan juga komedi horor yang disajikannya pun biasa saja. Tetapi apakah film ini worth it untuk ditonton? Tergantung kalian. Apabila sedang memiliki waktu yang sangat-sangat gabut dan ingin menghabiskannya dengan sia-sia, maka saya tak melarang Anda untuk menontonnya. Kami meminta maaf karena masih terdapat kekurangan dari segi alur cerita dan video reka kejadian, karena ini adalah video pertama kami di channel ini. Jika kalian menyukai video ini, silahkan pencet tombol like dan subscribe. Dan jika kalian ingin kami membuat review sesuai dengan permintaan kalian, silahkan komen di bawah ya. Sekian dan terima kasih yang telah menonton dari awal sampai akhir. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.